Jadi dalam permasalahan pertemanan ini ya dapat disimpulkan ketika kamu tidak menjadi diri sendiri gitu ya, merasa tidak menjadi diri sendiri, tujuan kamu itu ingin lebih baik lagi mungkin ya khususnya, terus ingin lebih menjadi diri sendiri yang emang tahu gitu ya peran aku itu harus apa, harus bagaimana ketika kamu sedang bertiga mungkin ya. Nah untuk kalau diskalakan gitu ya, dari skala 0 sampai 10, 0 itu dimana kamu itu merasakan sangat membutuhkan konseling, dan 10 itu biasa saja gitu ya. Ada di skala mana itu membutuhkan konseling? 7 mungkin. Jadi lumayan ya, lumayan membutuhkan. Nah kalau jika diskalakan lagi keadaan kamu sekarang dari 0 sampai 10, 0 itu sangat terpuruk gitu ya, 10 itu baik, ada di skala berapa keadaan kamu? Di skala 8, baik sih sebenarnya. Baik. Nah untuk mencapai lebih baik lagi ada di skala berapa? Ingin ada 10. Kalau boleh tahu kenapa sih ada di skala 8 gitu? Jadi kalau misalnya buat permasalahan itu, aku tuh ngerasanya pas aku lagi sendiri. Jadi kalau misalnya aku lagi di kelas, aku emang benar fokus sama perkuliahan aku, sama dosen, sama pembicaraan itu. Tapi kalau misalnya udah keluar dari situ, kayak aku keluar dari kelas sendiri, nah baru aku tuh keinget lagi sama ya mereka gitu loh. Biasanya ini bareng-bareng loh gitu. Jadi kalau misalnya baik ya baik, aku fine gitu loh, biasa aja. Tapi kalau misalnya emang lagi waktunya kayak lagi lagi merasa yang butuh mereka gitu, pasti aku merasa kayak ya terpuruk gitu, kayak kok mereka nggak ada sih gitu. Oh jadi yang kamu rasakan ketika di kelas itu kamu tuh emang fokus aja gitu kan ya, memperhatikan, tapi ketika kamu keluar kelas jadi ngerasa ada yang kurang mungkin ya, yang memang awalnya itu kamu itu suka bertiga kemana-mana mungkin ya, sekarang itu sudah berbeda mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu skala yang ingin dicapai itu kan 10, berarti emang ada arahan gitu lah buat kedepannya ya. Apakah kamu yakin akan berubah di skala 10? Yakin. Yakin. Kalau boleh tahu kenapa sih kamu yakin? Kalau misalnya yakin itu karena kan sekarang lagi konseling nih, insya Allah bakal nemuin jalan keluar. Aku harus biasa aja sendiri atau aku harus perbaikin sama yang bertiga itu. Jadi kalau misalnya aku sendiri, oke, aku akan sendiri, kayak bakal terbiasa juga gitu kan nantinya. Kalau misalnya bakal bertiga lagi, aku harus yang ngebiasain mungkin sama hal-hal yang mungkin mereka nggak suka apa. Jadi aku juga harus ada yang aku rubah, atau ada yang mereka kebiasaan mereka ada yang aku nggak suka, mungkin aku harus memaklumin gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku harus sendiri, oke, aku bakal sendiri, aku akan biasain mungkin dengan dengan hasil dari konseling ini gitu. Kalau misalnya untuk bertiga lagi ya mungkin juga hasil dari konseling ini juga gitu. Oh jadi mungkin kenapa yakin di skala 10 karena mudah-mudahan ya dengan berjalannya sesi konseling ini tuh kamu juga ngerti apakah kamu itu harus sendiri atau bareng-bareng gitu ya 3 orang. Tapi semisal emang mau bareng-bareng 3 orang juga, kamu juga ingin berusaha ngerti gitu ya apa yang tidak disukai oleh mereka berdua mungkin ya seperti itu. Nah untuk sekarang mungkin ada skema kognitif. Untuk skema kognitif ini ada Nah, kan tadi itu permasalahannya itu kan memang pertemanan ya bertiga. Nah, ketika situasi di mana gitu kamu itu merasa enggak menjadi diri sendiri, ketika sama kalau sekarang ya, ketika lagi sama mereka, tapi sekarang juga kalau lagi di luar juga merasa nggak jadi diri sendiri sih, lebih ke orang yang diam gitu loh. Jadi sekarang di mana-mana pun aku merasa kayak aku nggak jadi diri sendiri gitu. Oh jadi kalau di perkuliahan mah kalau
aku jadi diri sendiri, aku bisa bicara, berpendapat, aku bisa ngomong sama dosen saya gitu, apa gitu yang aku nggak suka, apa yang mungkin menurut aku Pak kalau ini gimana, diskusi gitu, aku bisa diskusi. Tapi kalau misalnya di luar lagi depan orang banyak, kayak orang-orang lagi sama temen-temennya gitu, aku sendiri gitu. Oh, jadi mungkin situasinya itu di luar kelas, mungkin ya bisa di kosan atau bisa juga ketika keluar kelas mungkin ya lebih tepatnya. Nah, lalu ketika kamu merasa situasi di luar kelas, terus kamu itu merasa sendirian, pikiran yang muncul itu seperti apa? Pikiran aku tuh kayak, kok aku jadi gini ya gitu. Aku kok jadi diem gitu loh. Misalnya aku tuh kalau ada orang yang kenal dikit aja, aku pasti nyamperin gitu loh, lebih ke say hi ke siapapun. Nah kalau itu enggak, aku walaupun aku kenal, kayak aku lebih udah lah diem aja, takut nanti aku salah atau gimana gitu. Nah, ketika situasi di luar kelas, terus pikirannya itu yang kamu pikirin itu kamu itu jadi diem, lalu perasaan apa sih yang kamu rasakan? Greget sih. Pengen say hi, pengen kayak banyak omong lagi, tapi ke siapa gitu, lebih ke takutnya mereka nggak nyaman sama keadaan aku di situ gitu loh. Nah, ketika kamu berada di luar kelas, terus pikirannya itu jadi diem gitu ya, ngerasa diem, jadi kok gini gitu ya, beda mungkin ya, merasa beda. Terus perasaan apa sih, perasaannya itu kan greget, lalu tindakan apa yang kamu lakukan? Pulang biasanya kalau misalnya, atau ya udah diem aja, kayak ngeliatin orang-orang sekitar sih, lebih banyak ngeliatin orang-orang sekitar, kayak lu aku gitu loh gitu. Oh, jadi mungkin kamu itu pernah ada di posisi teman-teman kamu ya, yang sekarang mungkin pada banyak temennya, dulu kamu gitu loh, tapi sekarang aku ada di posisi ini, mungkin ya seperti itu. Nah, jadi ketika situasi kamu di luar kelas, terus pikirannya itu diem, merasa berubah, mungkin ya perasaannya itu greget dan tindakannya itu pulang, apakah kamu nyaman dengan skema kognitifnya ini? Kalau misalnya untuk menahan diri nyaman, tapi kalau misalnya buat kayak apa ya, kayak misalnya kangen aja gitu loh, dulu kan aku gini, kenapa kok sekarang langsung pulang, dulu aku betah banget di luar. Nah sekarang tuh kayak kenapa aku langsung pulang gitu, lebih ke sebenarnya enggak sih. Oh, berarti tidak nyaman ya? Nah, ketika dalam posisi itu ya, apa yang Anda gambarkan ketika dalam posisi sendiri gitu, gak punya teman gitu, yang dirasakan? Sepi, lebih sepi, tapi emang tenang, cuman sepinya tuh kayak beneran sendiri gitu loh, nggak ada siapa-siapa, jadi kayak sedih, sepi gitu. Jadi kamu itu merasa sedih, kesepian. Oh, jadi ketika kamu dalam situasi di luar kelas, terus pikirannya itu merasa ada yang berbeda, perasaannya itu greget dan tindakannya itu kamu itu pulang, dan kamu itu tidak nyaman mungkin ya dengan skema itu. Apakah kamu ingin mengubah skema ini? Ingin. Mungkin ya situasinya juga situasi dalam di luar kelas gitu. Apa dulu sih yang mau dirubah, pikiran dulu atau perasaan terlebih dulu? Pikiran yang ingin dirubah ketika ada di luar kelas, pikiran apa sih yang ingin kamu ubah? Kan aku mikirnya kayak, kok aku gini gitu loh, berubah, diem. Aku kayak mikir aku harus punya teman, jadi aku harus punya teman yang kayak banyak teman sih, lebih ke punya banyak teman. Jadi biar aku bebas kalau misalnya mau say hi, mau cerita, mau nyapa gitu. Oh, jadi ketika dalam situasi kelas yang kamu pikirkannya itu ingin punya banyak teman mungkin ya, karena kamu itu ingin say hi ke banyak teman gitu ya. Lalu ketika situasi di luar kelas terus pikirannya punya banyak teman gitu, lalu perasaan apa sih yang akan muncul? Merasa gimana ya? Jadi kan banyak temen ya, jadi merasa oh aku tuh di sini gak sendiri gitu, merasa kayak mereka semua teman aku gitu. Jadi
merasa tidak sendiri, berarti bahagia mungkin ya. Ya, lalu tindakan yang ketika di luar kelas pikirannya itu merasa banyak teman nih, terus merasa bahagia, terus emang seneng, lalu tindakan yang terjadi itu bakal bagaimana gitu? Apakah bakal pulang atau gimana? Enggak, lebih banyak interaksi sama mereka biar lebih dekat, terus juga balikin diri aku kayak dulu aku betah di luar selalu ngapa-ngapain kayak kerja kelompok atau apapun aku nyaman dulu. Kalau misalnya sekarang kurang nyaman. Oh iya. Jadi ketika situasi di luar kelas ya pikirannya itu harus punya banyak teman gitu, perasaannya itu kamu juga merasa enggak sendiri dan senang mungkin ya. Tindakannya juga pasti kamu juga banyak berinteraksi mungkin ya di luar, yang sebelumnya kamu itu langsung pulang. Dalam kalau udah positif itu kamu itu lebih ke banyak interaksi, jadi diri sendiri kembali mungkin ya, seperti itu. Nah, ketika dalam situasi yang positif ini, apa sih yang Anda gambarkan ketika situasi tersebut, ketika kamu dalam situasi di luar kelas, terus punya banyak teman, perasaannya juga kamu juga merasa bahagia, dan tindakan kamu juga bisa bersosialisasi lagi, terus menjadi diri sendiri, apa sih yang tergambar? Mungkin jadi gimana ya, merasa kayak aku punya dunia lagi. Ya, jadi kamu itu merasa bahagia atau seperti apa? Ya bahagia, nyaman, bahagia, mungkin lebih terbuka lagi. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, ketika kamu merasa dalam skema yang kognitif yang pertama yang negatif itu, ketika kamu berada di situasi di luar kelas, terus pikirannya itu merasa ada yang berubah, terus perasaannya juga kamu merasa greget dan melakukan tindakan untuk pulang. Jadi kamu itu merasa sedih ya ketika berada dalam situasi skema kognitif yang negatif. Lalu kamu itu merasa tidak nyaman ya dalam ketika dalam skema tersebut. Lalu kamu juga merubahnya dalam yang positif itu ketika situasi di kelas, pikirannya juga kamu memiliki banyak teman, terus perasaannya juga merasa bahagia, terus senang ya. Tindakannya juga kamu itu lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang dan jadi diri sendiri lagi gitu ya. Lalu kamu juga merasa bahagia, nyaman, dan terbuka gitu ya. Jadi kamu apabila di skema kognitif yang positif itu kamu merasa lebih nyaman atau bagaimana? Yang akan kamu rasakan? Lebih nyaman. Jadi kamu itu merasa lebih nyaman lagi ya. Jadi dapat dilihat ya dari sini, ketika situasinya di kelas pikirannya jadi berubah gitu, perasaannya merasa greget dan tindakannya pulang, kamu itu tidak nyaman dan memilih dan mengubahnya ke skema kognitif yang baru lagi. Ketika situasinya di luar kelas, pikirannya itu harus punya teman yang banyak, ya perasaannya itu merasa enggak sendiri lagi atau lebih bahagia, dan tindakannya itu banyak berinteraksi dan menjadi diri sendiri. Nah, upaya apa sih yang akan kamu lakukan gitu untuk menjadi diri sendiri lagi? Kalau buat yang hal kecil dulu mungkin jadi berbaur sama teman kelas, jadi teman lebih dekat, mendekatkan diri ke teman-teman kelas gitu. Jadi berbaur. Jadi upaya yang akan kamu lakukan itu lebih berbaur lagi, bersosialisasi lagi dengan teman kelas. Apakah ada hal yang lain lagi? Udah sih, lebih ya, jadi teman kelas dulu aja gitu. Oh, jadi kamu akan berubah itu berawal dari teman kelas terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nih, kalau sekarang kamu merasa di kelas itu bagaimana? Aku di kelas ngerasa sendiri, cuman aku juga punya teman satu, tapi emang dia tuh sama siapa aja gitu loh, jadi guys selalu sama aku. Jadi kadang kalau dia sama aku ngerasa ada teman. Kalau misalnya dia lagi sama orang ya aku tetap sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya aku bisa kayak dia lebih dekat sama siapapun, mungkin aku nggak akan merasa sendiri gitu. Jadi mau mendekatkan diri ke teman-teman yang ada di kelas dulu aja. Jadi yang kamu inginkan dalam waktu ini itu, yang dekat ini itu, kamu itu lebih ingin berbaur lagi mungkin ya, lebih
mencari teman di kelas terlebih dahulu mungkin ya sebelum di luar. Kalau boleh tahu apakah udah sangat atau belum? Belum. Oh belum. Jadi sepengalaman aku juga kalau emang punya banyak teman itu awalnya dari sangat sama Aku juga nggak ikut PKKN deh kan, soalnya aspirasi. oh Jadi, iya iya telat oh kan ya tidak apa-apa sih. Nah mungkin upaya yang akan dilakukan untuk menjalani skema yang lebih positif lagi itu untuk sekarang itu kamu itu ingin berbaur di kelas mungkin ya, dekat lagi dengan teman-teman yang ada di kelas mungkin ya sebelum keluar ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah ada perbedaan gitu ketika sudah melakukan sesi konseling kali ini? Jujur lebih plong sih. Plongnya itu bagaimana? Kayak kan kemarin aku mikirnya kalau aku lakuin ini bener nggak ya gitu loh. Kan sekarang aku mikir, aku ungkapin, ditanggepin. Kalau misalnya kemarin kan sendiri, jadi aku mikir, aku kan nggak ngomong, cuma mikir aja gitu. Kalau sekarang kan aku mikir, aku ngomong, kan diungkapin gitu. Oh, jadi mungkin kamu bisa meregulasi apa yang ingin kamu sampaikan, jadi bisa ditanggepin mungkin ya, tidak hanya dipikirkan mungkin ya, tapi ditanggepin juga dan dapat mudah-mudahan untuk kedepannya juga mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Mungkin untuk sesi konseling kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin kalau misalnya menurut Teteh ya, tindakan aku yang merasa merasa sendiri, emang mungkin menurut orang-orang enak tahu katanya sendiri, tenang kayak gitu loh. Nah menurut Teteh sendiri itu tenang atau enggak sih? Oh ya, kalau menurut saya gitu ya, kalau merasa sendiri, saya sendiri itu kalau pasti setiap orang juga ada waktunya ingin menyendiri juga kan, ada juga emang ingin memiliki teman sambungan tetap, itu emang sepenting itu kan untuk komunikasi dalam baik, khususnya kalau lagi mahasiswa itu dalam tugas, terus emang saling ngingetin kan, soalnya kan kalau di perkuliahan itu termasuk buat aku sendiri gitu ya, dunia yang baru karena dulu itu kan emang di asrama tinggalnya, jadi pas di keluar itu emang banyak culture shock mungkin yang baru ditemukan, jadi emang perlu pendamping kalau saya sendiri, tapi ada di mana waktu-waktu saya juga perlu untuk sendiri gitu ya, ketika emang ada masalah belum bisa meregulasi ya di sendiri dulu, nanti kalau emang misal udah bisa diungkapin kan ke teman kita. Kalau menurut kamu, kalau kamu gimana? Kalau misalnya aku sama kayak misalnya aku kalau butuh sendiri aku bakal minggirin diri aku sendiri. Tapi kalau misalnya buat sekarang kayak aku tuh butuh orang-orang di dekat aku yang kayak menanggapi aku, yang kayak ya kalau sendiri buat sekarang sendiri tuh sepi banget gitu. Ya walaupun misalnya aku punya pacar, tapi kayak pacar kan pacar ya beda gitu loh. Kalau misalnya temen kan jangkauannya luas, kayak dimanapun pasti ketemu teman gitu. Kalau misalnya pacar kan kalau sama dia terus masih sama dia terus gitu loh. Jadi kalau menurutku sekarang sendiri tuh sepi. Kalau waktu SMA aku jujur merasa sendiri itu nyaman, sendiri itu kayak oke, sendiri enak nih gitu, kayak nggak punya banyak orang, nggak punya orang yang harus aku ini aku harus ini, enggak. Tapi kalau sekarang baru ngerasa kesepiannya tuh sekarang gitu. Terus sekarang aku jadi butuh teman gitu. Mungkin mudah-mudahan ya dengan nanti sesi kedepannya saya bisa membantu Teteh gitu ya untuk menjadi lebih baik lagi atau ada peningkatan lagi gitu ya untuk kelanjutannya. Nah mungkin apa ada yang ditanyakan lagi? Enggak, udah cukup. Nah untuk sekarang mungkin saya akan memberikan handout. Ini nanti diisi aja buat ke sesi selanjutnya. Boleh dilihat dulu kalau ada yang mau mengerti. Ini pertemuan ke nggak usah. Nggak usah. Diisinya boleh nanti. Jadi ini dibawa pas pertemuan selanjutnya. Iya, dibawa aja.
Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, dicukupkan sekian untuk sesi konseling kali ini. Saya sangat berterima kasih gitu ya, karena Teteh juga sudah mempercayai saya untuk menangani permasalahan yang sedang Teteh hadapi gitu ya. Semoga dengan adanya saya menjadi perantara atau jembatan Teteh untuk bisa berubah atau menjadi lebih baik gitu ya ke depannya. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Teh. Iya.